Waalaikumsalam, silakan masuk. Permisi, Bu. Baik, silakan duduk di sini. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, dengan siapa ini? Saya Halimatus Sadia, Bu. Oh, yang kemarin janjian dengan ibu, benar? Benar, Bu. Kemarin saya yang WA Ibu dari semalam. Ya benar. Halimatus Sadia berarti lebih sering atau lebih suka kalau dipanggil dengan julukan apa? Saya biasanya dipanggilnya dengan Halimah sih, Bu. Baik, Mbak Halimah. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Cuman ya agak gimana gitu. Kurang baik berarti ya. Terus Mbak Halimah ini tahu info kalau di sini ada rumah konseling dari mana? Saya dapat infonya itu dari Instagram dan dari teman-teman juga, Bu. Jadi banyak teman-teman yang buat ngerujukin saya tuh ke sini gitu. Baik. Sebelumnya untuk Mbak Halimah sendiri tahu nggak apa itu konseling individu? Belum sih, Bu. Saya belum pernah yang pertama ini. Dari sini saya ingin menjelaskan ya seperti apa konseling individu. Jadi konseling individu adalah merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor di mana terhadap klien itu menyelesaikan sebuah masalahnya pribadi tersebut, dan tujuannya yaitu terutama untuk merubah apa yang hal negatif yang ada di diri klien tersebut seperti Mbak Halimah ini menjadi hal positif. Paham? Paham, Sarah. Selanjutnya yaitu kita masuk ke asas ya. Asas itu ada beberapa, yaitu asas kerahasiaan, di mana Mbak Halimah ini jangan pernah takut untuk menceritakan masalahnya di sini, karena yang masalah ini akan tahu hanya kita berdua, tidak ada yang mengetahui yang lainnya. Lalu selanjutnya itu asas kesukarela, di mana Mbak Halimah itu datang ke sini karena kemauan sendiri, bukan kemauan orang lain atau dipaksa. Mbak Halimah ke sini dengan kemauan sendiri, bukan? Iya, Bu. Lalu ada asas kerohmatifan, yaitu di mana kita di sini nggak ada kata-kata untuk akan menjatuhkan atau hal yang negatif lainnya. Paham? Paham, Bu. Langsung, apakah ada yang mau ditanyakan dari Mbak Halimah? Gini, Bu. Jadi nanti beneran kan ya, Bu, nggak disebarin ke siapapun? Benar, di sini tidak akan mungkin tersebar kemanapun, karena asas itu sama aja dengan sumpah atau janji dalam konselor kita. Jadi tenang untuk Mbak Halimah, nanti menceritakan apapun tidak akan kita kasih tahu ke orang lain. Baik, Bu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup, Bu. Ada. Oh, baik, di sini kita mungkin menggunakan hanya waktu 10 sampai 20 menit. Apakah menurut Mbak Halimah itu cukup? Insya Allah, Bu, cukup. Jadi sebelum memulai dari kegiatan kita ini, sebaiknya mungkin kita berdoa lebih dahulu agar jalannya konseling ini agar lebih baik dan nyaman untuk kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Ya, selesai. Nah, untuk masalah ini mungkin Mbak Halimah bisa menceritakannya atau bagaimana? Siap? Insya Allah siap. Silakan menceritakan. Jadi tuh gini ya, Bu. Saya ini ada perilaku saya yang menurut saya ini mengganggu. Mengganggu itu dalam artian keseharian saya itu banyak terbengkalai gitu di kegiatan-kegiatan. Baik, berarti seperti lupa ya jadinya. Iya, Bu. Jadi tuh saya itu tuh nggak tahu ya, Bu, itu tuh kayak penyakit dari saya atau emang sayanya yang terlalu teledor gitu. Jadi tuh saya tuh sering banget lupa. Nah, lupanya itu tuh hal-hal yang aktivitas biasa gitu, Bu, kayak naruh handphone, terus casan juga sering lupa. Dan paling parahnya tuh ketika saya itu kan saya ini udah kuliah nih, Bu. Saya ini sampai lupa ngerjain tugas, dan itu adalah tugas akhir semester. Jadi itu nilai saya itu ambil gara-gara saya itu telat, deadline-nya itu udah lewat karena kan saya lupa, Bu, gitu. Dan akhirnya tuh saya tuh kena marah kan sama orang tua saya jadi stres karena nilai saya buruk juga, jadi saya harus ngulang. Terus gimana ya, Bu, biar saya tuh nggak lupaan terus. Apalagi nih saya itu merasa tuh nggak nyaman banget, apalagi kayak kemarin itu saya itu kan naruh kunci rumah tuh. Seingat saya titipin tuh sama teman kosan saya, tapi ternyata enggak. Dan saya tuh sampai dimarah-marah sama yang punya kos karena kan hilangin kuncinya. Saya juga nggak bisa masuk di kosan saya. Baik, ini permasalahan gara-gara mudah lupa ya Mbak Halimah ini. Iya. Dan masalah ini kira-kira sudah cukup lama atau baru berapa bulan atau
atau berapa hari? Sebenarnya sudah cukup lama ya Bu. Cuma tuh saya ini mungkin apa karena saya kecapean atau karena emang udah semakin parah gitu. Ini Jadi karena usia juga kali ya ya, karena lebih mungkin tua kan. jadinya dari sebulan ini Bu, sebulan ini tuh saya tuh kayak ngerasa ini gua nih lupaan banget sih apa sih gitu. Saya ini pusing Bu, aduh gimana ya ngatasinnya jadinya. Terus saya tanya tuh ke teman-teman saya, terus katanya mendingan kamu coba deh ke rumah konseling, siapa tahu dapat arahan. Ya. Dan apakah sebelumnya Mbak Halimah ini pernah mencoba untuk mengatasi sifat apa permasalahan luka ini? Sebelumnya pernah Bu, saya tuh dulu tuh rajin gitu kan buat not gitu, jadi ada buku itu yang sering saya buat, jadi tuh apa kegiatan saya itu saya tempel-tempel gitu. Itu pas saya lagi di rumah tuh. Terus pas saya lagi di kosan kan dindingnya itu sama ibu kosnya nggak boleh ditempel-tempel gitu kan Bu, katanya tuh bikin kotor gitu. Nah jadinya tuh kayak saya tuh gimana dong ini, kayak aku juga mau lupa, soalnya itu saya itu tipe anak yang harus terstruktur gitu Bu kegiatannya. Dan kalau bawa anak juga kemana-mana tuh kadang juga sering lupa, bahkan ketinggalan juga di kelas. Gimana dong? Eh, Mbak Halimah ini adakah barang yang sekiranya itu tidak mungkin Mbak Halimah lupakan atau selalu dibawa kemana-mana itu? Biasanya itu yang paling saya ingat dan paling saya sering bawa itu handphone sih Bu. Terus dompet, sering Sering ketinggalan lupa juga ya, sering ada lupa naruh dompet, gitu. terus uang juga sering ketinggalan. Yang pasti handphone sih Bu. Mending solusinya seperti ini aja untuk Mbak Halimah ini, karena handphone kan tidak mungkin kehilangan, tidak mungkin lupa naruhnya, tidak mungkin ketinggalan. Mungkin lebih baiknya untuk not itu Mbak Halimah taruh aja di handphone, catat di dalam handphone untuk aktivitas per jamnya menggunakan alarm. Jadi jam sekian saya harus begini, jam sekian, jadi menggunakan alarm dari handphone karena handphone kan tidak mungkin ketinggalan. Dan selanjutnya mungkin Mbak Halimah lebih sering olahraga ya. Mungkin Mbak Halimah sering olahraga atau jarang nih? Jarang sih Bu olahraga. Soalnya kan namanya anak kosan kan kan mager gitu. Udah ngerjain tugas habis itu udah capek udah tidur. Gitu. Nyaman di dalam kosan ya jadinya. Iya Bu, karena kan ada gitu kan. Benar. Lebih baik ini mungkin kalau dengan olahraga kan karena untuk kita otaknya biar bekerja lagi untuk lebih fokus lagi. Terus mungkin juga bisa nih belajar main catur atau main TTS, tahu nggak teka-teki silang tuh? Tahu sih Bu, cuma kayak mager ya gitu lah Bu. Mencoba untuk bermain TTS atau bermain catur itu karena bisa mengasah otak kita untuk lebih fokus kan. Mungkin kalau ada temennya asik Bu ya. Asik bener. Boleh dong ngajak saya untuk kesini kan. Boleh boleh. Boleh. Selanjutnya mungkin Mbak Halimah ini bisa juga dengan istirahat cukup. Mungkin istirahatnya kurang ini karena sering begadang ya Iya ngerjain Bu, tugas. saya ini kalau begadang tuh bisa sampai malam banget gitu, dari jam 1 kadang setengah 2 gitu baru tidur. Nanti subuh kan udah sholat tuh Bu, bangun Iya. lagi, jadi kayak aduh masih kurang nih, terus paginya ngantuk gitu. Tidak pernah tidur siang juga. Eh, enggak sih Bu, karena kan saya tuh siang itu jam 1 itu udah ada kuliah lagi. Ini karena mungkin Mbak Halimah juga kurang istirahat. Jadi otak itu yang harusnya sebenarnya istirahat. Mbak Halimah harus kerja terus ya. Jadi lebih baik jam istirahatnya harus digunakan dengan sebaik mungkin, yaitu 8 jam. Itu sudah maksimal untuk usia kita. Itu 8 jam itu sudah alhamdulillah untuk. Jadi harus atur waktu jam istirahatnya. Dan mungkin dari sini Mbak Halimah sudah paham untuk solusinya. Insya Allah paham Bu, dan bisa saya terapin. Jadi di sini permasalahan Mbak Halimah itu lupa, ya lupa sampai akhirnya banyak yang terbengkalai masalah tugas dan lain sebagainya. Jadi banyak banget yang akhirnya lupa naruh di mana, ketinggalan hal yang apa yang sangat penting pun kadang Mbak Halimah sampai lupa deadline-nya kapan tuh tugas. Jadi solusinya mulai sekarang Mbak Halimah harus bisa untuk olahraga rutin, lalu mungkin bermain yang bisa mengasah otak, terus istirahat cukup, terus membuat not itu tadi terutama di handphone. Jadi Mbak Halimah siap untuk menjalaninya. Insya Allah siap. Mulai dari kapan? Mungkin besok ya Bu. Janji? Jadi, Oke, ini janji ya. Jadi mulai besok sudah harus melakukannya untuk perubahan selanjutnya.
Dan semoga aja kegiatan ini mungkin Mbak Halimah untuk bisa lebih baik ke depannya. Amin. Tapi jika nanti mungkin ada yang masih mengganjal dalam pikiran atau beraktivitas juga kurang nyaman atau masih sering lupa, silakan datang ke sini lagi. Untuk kita lihat dulu perkembangan selanjutnya dari mulai besok. Iya. Baik, mungkin cukup cukup sekian saja ya untuk kita konseling hari ini. Ingat jika nanti ada masih keluhan, silakan datang kembali. Mungkin kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu sebelumnya sudah membantu saya, mengarahkan saya untuk lebih terbuka pemikirannya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Baik, ya silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.